nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki pembahasan Al-Kabira Al-Khamisah was-Salasun, dosa besar yang ke-35, yaitu at-ta'allumu lid-dunya, menuntut ilmu atau mencari ilmu karena tujuan dunia, wa kitmanul ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Ini pembahasan yang akan coba kita bahas pada sore hari yang sangat berbahagia ini. Dan ini penting untuk kita ketahui. Ya, poin ini atau pembahasan ini penting untuk kita ketahui. Karena kita di sini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya, hampir setiap harinya berjalan menuju ke majelis-majelis ilmu. Hampir setiap harinya kita menuntut ilmu. Hampir setiap harinya kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, oleh karenanya tidak cukup sampai di situ saja. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga niat kita. Ya, bagaimana menjaga niat kita, bagaimana menjaga hati kita, agar supaya ketika kita menuntut ilmu khususnya kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi yang lain. Jadi kita menuntut ilmu ataupun melakukan amalan-amalan soleh lainnya, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan sesuatu, ya, dan termasuk diantaranya kita menuntut ilmu, berjalan menuju ke majelis-majelis ilmu, berjalan menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, kalau tujuan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lillahi taala, maka pasti amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa syarat diterimanya amalan kita, termasuk syarat diterimanya ketika kita menuntut ilmu adalah, ya, yang pertama diniatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menasihati, ya, diri saya pribadi dan kepada antum semua yang hadir di sini, agar supaya kembali kita menata hati kita, agar supaya kita kembali memperbaiki hati kita, bahwa apa tujuan kita sebenarnya datang mencari ilmu, berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perbaiki lagi, perlu kita tata lagi hati kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pahala kepada kita, ganjaran kepada kita semua. Baik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Ya, Al-Bayyinah, ya, surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddina hunafa. Ya, mukhlisina lahuddin, dalam rangka, ya, mengikhlaskan atau memurnikan segala macam bentuk ketaatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita dituntut atau diperintahkan, diwajibkan menuntut ilmu saja, enggak.
Akan tetapi lebih daripada itu, kita dituntut, dan ini tuntutan yang terbesar, mengikhlaskan, ya, memurnikan ketaatan kita, memurnikan niat kita dalam rangka menuntut ilmu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Menuntut ilmu itu ada dua model, ya, atau ada dua macam. Yang pertama, ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dituntut, ini yang terpuji, ini yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, model yang pertama inilah yang akan menjadi jalan terekspres kita menuju ke surga. Ketika kita menuntut ilmu, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah karena untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya, agar supaya kita mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Ya, inilah menuntut ilmu model inilah yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi jalan terekspres, jalan tercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, menuntut ilmu model yang kedua adalah karena dunia. Ya, karena dunia beserta dengan seluruh embel-embelnya. Ya, karena dunia bermacam-macam. Mungkin karena menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan, hanya untuk mendapatkan gelar saja. Karena mungkin teman-temannya, tetangganya, sahabat-sahabatnya semuanya sudah punya gelar. Akhirnya dia nggak enak, dia nggak punya gelar sendiri. Akhirnya dia pun menuntut ilmu agar supaya dia mendapatkan gelar. Ya, dan ini tercela. Ya, dan tentu saja ini dia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia. Ya, dalam rangka apa? Agar supaya dia mendapatkan gelar. Ya. Nah, diantaranya juga karena dunia, dia menuntut ilmu karena dia lihat bahwa orang-orang yang berilmu itu, ya, orang-orang yang berilmu itu dibukakan baginya dunia, ya kan, yang dia lihat selama ini seperti itu, ya, hidupnya enak. Misalnya orang-orang yang menuntut ilmu lalu kemudian dia berhasil menuntut ilmu, akhirnya dia pun termotivasi untuk menuntut ilmu karena dia ingin mendapatkan kesenangan duniawi, ya. Atau misalnya dia menuntut ilmu karena dia melihat bahwa orang-orang yang berilmu itu Masya Allah jabatannya luar biasa, jabatannya tinggi-tinggi, kedudukannya tinggi-tinggi. Lalu kemudian di masyarakat dia mendapatkan tempat khusus, dia diangkat derajatnya oleh masyarakat, ya, dia dispesialkan oleh masyarakat misalnya, ya, berbeda dengan orang-orang lainnya. Akhirnya dia pun termotivasi untuk menuntut ilmu. Ya, tujuan-tujuan seperti inilah semuanya karena dunia, dan ini tercela. Ya, ini tercela. Bukan hanya kita tidak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih daripada itu kita berdosa. Ya, kita berdosa dan kita terjatuh kepada salah satu dosa besar, yaitu menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menuntut ilmu karena dunia yang hendak kita kejar. Baik. Ini sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua model atau dua macam, ya, menuntut ilmu itu. Ya, saya ulangi, yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah karena dunia. Yang pertama terpuji, dan inilah yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmunya dia itu karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi jalan tercepatnya dia menuju surga. Kemudian model yang kedua karena dunia, dan ini tercela, dan inilah orang-orang seperti inilah menuntut ilmu karena dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah wal iyadzubillah wa nas'alullah taala assalamu alaihi, yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, disinilah pentingnya peran niat dalam hati kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, sebagai orang-orang yang membiasakan diri, ya, gemar dalam rangka berjalan ke majelis-majelis ilmu, berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, disinilah pentingnya peran niat dalam hati kita sebagai seorang penuntut ilmu. Makanya antum lihat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang pertama kali, ya, hadis yang pertama kali yang diletakkan, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya tersebut adalah hadis yang berkenaan dengan masalah niat. Ya, demikian pula
dengan kitab beliau ya Riyadhus Shalihin, ya buah karya dari Al-Imam An-Nawawi juga, hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah niat, yang berkenaan dengan masalah hati itu diletakkan ya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di awal-awal, ya agar supaya ketika kita mulai membuka kitab tersebut akan langsung tertuju kepada hati kita, bahwa tujuan kita sebenarnya dalam rangka untuk menuntut ilmu untuk apa. Ya, jadi sebelum kita terlalu jauh melangkah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala seolah-olah hendak mengingatkan kita bahwa kita menuntut ilmu, kita belajar, kita membuka kitab, kita melangkah ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita menuju ke majelis-majelis ilmu, niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalnya niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan kita akan mendapatkan dosa dan kita akan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam kalau kita tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis yang datang dari Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ana yakin antum semua sudah menghafalkan, ya paling tidak ya teks awalnya antum sudah hafalkan. Apa itu hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya amalan itu hanyalah dinilai, dilihat dari niatnya. Ya, perhatikan ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan kata innama, ya. Sering kita ulang-ulangi. Antum yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Kalau sudah sampai di bab ini. Ya, bahwa kata innama di sini, ya, kalimat innama di sini itu menunjukkan kepada lil hasr, menunjukkan kepada pembatasan. Artinya kata Rasulullah innama, sesungguhnya hanyalah, innama itu artinya jadi pembatasan lil hasr, ya innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan itu hanya tergantung kepada niatnya. Ya, artinya boleh jadi kita semua di sini, misalnya kita di sini ada 80 orang misalnya, ya boleh jadi terlihat duduk bersama, ya datang bersama-sama, mencatat bersama, mendengarkan kajian bersama dengan khusyuk. Akan tetapi boleh jadi, mohon maaf, ya wa nasallallahu wa na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi ada di antara kita yang tidak mendapatkan pahala. Boleh jadi ada di antara kita yang mendapatkan pahala maksimal. Apa yang membedakan ini? Padahal kita semua zahirnya terlihat sama, datang ke tempat ini bersama-sama, duduk bersama, menuntut ilmu bersama, kok pahalanya bisa berbeda-beda? Bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, ada yang tidak dapat pahala, ada yang mendapatkan pahala. Apa yang membedakan? Niat. Ya, yang membedakan adalah niat. Baik, makanya Al-Imam ya Ibnu Mubarak mengatakan, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan rubba amalin kabirin, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyat. Ya, berapa banyak amalan yang zahirnya terlihat kecil, tu'azzimuhun niyat, ya nilainya jadi besar karena apa? Karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyat. Berapa banyak amalan yang terlihat zahirnya terlihat besar, ya rubba amalin sagirin, berapa banyak amalan yang zahirnya terlihat kecil, tu'azzimuhun niyah, yang jadi besar karena niat. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi semua tergantung niatnya. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya hanyalah amalan itu dinilai dari niatnya. Contoh lain misalnya, ya, ketika kita sholat, ya, kita misalnya nih sholat asar misalnya secara berjamaah. Ada orang yang datang dari luar kota, dia belum sholat zuhur, ya dia belum sholat zuhur, dia masuk sholat bersama kita, zahirnya terlihat sama kan, benar nggak? 4 rakaat juga kan, zahirnya terlihat sama kan, kita sholat asar bersama dengan imam. Adapun yang baru datang itu karena dia dari luar kota dan dia belum sholat zuhur, niatnya dia untuk sholat zuhur, zahirnya terlihat sama 4 rakaat, tapi niatnya apa? Yang membedakan apa? Niatnya. Dia sholat zuhur diterima oleh Allah insya Allah kalau dia ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima sholat zuhurnya. Kita pun demikian diterima sholat asar kita, padahal terlihat apa? Sama, zahirnya sama 4 rakaat. Apa yang membedakan antara kita sholat asar dengan dia sholat zuhur? Apa yang membedakan? Niatnya. Ya, jadi ini penting, ya, luar biasa ini masalah niat ini. Makanya
ya timbangan batin, timbangan tersembunyi daripada amalan-amalan kita, ya timbangan tersembunyi daripada amalan-amalan kita itu dinilai dari niatnya, ya, dinilai dari niatnya. Adapun zahirnya, ya, amalan-amalan zahir kita, amalan-amalan batin kita itu terlihat timbangannya adalah niat, ya, timbangannya adalah niat. Adapun amalan-amalan zahir kita timbangannya adalah apa? Mutaba'atur Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dua ini sudah sempurna, niat kita cakep, ya, niat kita bagus, kemudian amalan kita zahirnya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, wa innama, dan sesungguhnya hanyalah likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita, ya, enggak ada yang tahu bahwa kita menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah dan kita yang tahu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, ya. Dan kalau misalnya kita menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia misalnya, walaupun seluruh manusia tahunya bahwa kita menuntut ilmu karena Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Ya, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Ya, perhatikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, ya, tentang niat ini dengan masalah hijrah. Ya, bukan dengan masalah ilmu atau dengan masalah-masalah lainnya. Ya, kalau nggak salah saya pernah terangkan di sini. Apa sebabnya? Kenapa kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan hijrah? Kenapa bukan dengan amalan lainnya, dengan menuntut ilmu, dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya? Saya kalau nggak salah pernah jelaskan di sini. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa Rasulullah memberikan contoh dengan hijrah? Karena hijrah adalah merupakan salah satu amalan yang paling agung. Ya, bisa dipahami. Hijrah adalah merupakan salah satu amalan yang sangat agung. Antum bayangkan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah untuk berhijrah, ada sahabat yang tadinya di kota Mekah, ya, tajir melintir kalau istilah kita, sultan. Tiba-tiba begitu dia hijrah, dia nggak membawa apa-apa kecuali selembar pakaian yang melekat di tubuhnya. Ada suami yang harus meninggalkan istrinya, terpisah dengan istrinya bulanan, bahkan ada yang sampai 1 tahun lebih karena berhijrah. Ya, bisa dipahami. Jadi semua dipertaruhkan untuk hijrah. Nah, perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh hijrah di sini tentang masalah niat. Ya, seolah-olah Rasulullah hendak mengatakan kepada kita bahwa hijrah saja yang sangat berat, hijrah saja salah satu amalan yang paling agung, kalau kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi kalau amalan yang kita lakukan itu di bawah level hijrah dan kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya tersebut, ya, lidunya yusibuha, karena dunia yang hendak dia kejar, karena dunia yang hendak dia dapatkan, awimraatun yang kihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, ya, fahijratuhu ila mahajar ilai, maka itu yang dia dapatkan. Kalau dia dapatkan, ya, boleh jadi kalau misalnya ada orang berhijrah, boleh jadi misalnya ada orang menuntut ilmu, niatnya karena dunia, boleh jadi dia dapatkan dunia tersebut, boleh jadi dia tidak dapatkan, dan ini kerugian yang sangat luar biasa. Sudah niatnya karena dunia dan dia tidak dapatkan dunia tersebut, ya. Nah, boleh jadi dia dapatkan. Kalau misalnya orang berhijrah karena dunia yang hendak dia cari, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, boleh jadi dia dapatkan, ya, dunia tersebut, boleh jadi dia dapatkan wanita tersebut, ya, maka dia sudah mendapatkan apa yang dia kejar.
dan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya di sini pentingnya kita memperbaiki niat kita ketika kita menuntut ilmu, ya. Jadi kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena kita mengejar kedudukan, bukan karena kita mengejar supaya kita diangkat, supaya kita dipuji-puji oleh manusia, bukan karena agar supaya kita mendapatkan dunia materi, ya, dan lain sebagainya, kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Intinya semua itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Karena di sini ada 2 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Poin pertama adalah ya at-ta'allum, menuntut ilmu lidunya, karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Nah, perlu kita ketahui di sini, demikian pula halnya dengan menyembunyikan ilmu tidak terlepas dari 2 alasan, ya. Jadi kalau ada seseorang yang menyembunyikan ilmu, dan ini adalah merupakan dosa besar, salah satu dosa besar, kalau ada seseorang yang menyembunyikan ilmu, maka tidak terlepas dari 2 alasan, ya. Alasan pertama, kenapa dia menyembunyikan ilmu? Alasan pertama karena takut kehilangan dunia. Ya, karena takut kehilangan dunia. Jadi biasanya ada orang yang tidak mau mengatakan kebenaran itu, ada orang yang tidak mau mengucapkan kebenaran, ada orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena dia takut jangan-jangan dunia yang sudah dia miliki lepas atau hilang. Misal, ya, dia punya kepentingan, ya, dia punya jabatan misalnya, dia diberikan jabatan oleh seseorang misalnya, dia diberikan jabatan oleh manusia. Nah, dia sudah terlanjur nyaman dengan jabatan tersebut, dan ketika misalnya ada kebenaran yang dia ketahui, dan dia merasa bahwa ketika saya sampaikan kebenaran ini jabatan saya bisa hilang, maka dia sembunyikan, dia enggak ucapkan, dia enggak katakan, dia masa bodoh, dia belaga buta, ya, dia enggak dia enggak mau menyampaikan kebenaran tersebut karena dia takut kehilangan jabatannya. Atau selama ini misalnya dia mempunyai usaha, ya, dia mempunyai usaha, dia mempunyai bisnis, ya, ketika ada kebenaran yang dia ketahui, dia merasa bahwa ketika saya menyampaikan kebenaran ini, saya tidak menyembunyikan kebenaran ini, maka bisnis saya, usaha saya, materi saya, harta saya terancam. Akhirnya dia pun tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Ini ya alasan yang pertama, ya, dan dia terjatuh kepada dosa besar. Alasan yang kedua, ya, kenapa seseorang menyembunyikan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, atau kitmanul haqqi, menyembunyikan kebenaran? Alasan yang kedua, karena takut tidak mendapatkan dunia, ya. Jadi mungkin dia belum mendapatkan dunia, dia belum mendapatkan jabatan, dia belum mendapatkan materi, dia belum meraih usaha itu misalnya, ya, dia belum mendapatkan dia belum mendapatkan dunia lah seperti itu. Nah, dia merasa kalau misalnya dia menyampaikan kebenaran tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan dunia, dia tidak akan mendapatkan jabatan, dia tidak diberikan jabatan, usahanya tidak dilancarkan, dia tidak akan diberikan materi. Akhirnya dia pun tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, jadi ini 2 alasan kenapa seseorang biasanya, aglabianya, kebanyakannya, mayoritasnya, kenapa seseorang menyembunyikan ilmu, kenapa seseorang menyembunyikan kebenaran. Yang pertama tadi itu karena takut kehilangan dunia, dia sudah memiliki dunia, dia sudah memiliki jabatan, dia sudah memiliki harta, ya, terancam kalau misalnya dia sampaikan kebenaran tersebut, jabatannya hilang atau hartanya hilang, dia tidak sampaikan kebenaran tersebut. Nah, alasan yang kedua, dia takut tidak mendapatkan dunia, ya, dia sudah ada jabatan yang dia incar, ya, dia tahu kebenaran, tapi dia merasa bahwa kalau saya sampaikan kebenaran ini, maka jabatan yang saya incar tidak akan diberikan kepada saya, tidak akan saya raih. Demikian pula dia misalnya mengincar harta, ya, dia merasa bahwa kalau saya menyampaikan kebenaran ini, maka saya tidak akan mendapatkan harta yang saya incar tersebut. Akhirnya dia pun menyembunyikan ilmu. Taib. Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana nasihatnya, ya, para salaf kita tentang bahaya salah niat dalam menuntut ilmu, ya. Jadi para salaf kita rahimahumullah taala jami'a, ya, jadi memberikan wejangan, nasihat, peringatan kepada kita semua bagaimana bahayanya ketika kita salah niat dalam menuntut ilmu. Contoh misalnya, ya, seperti Hamdan bin Salamah rahimahullah taala. Beliau mengatakan,
Man talabal haditsa li ghairillah. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu hadis li ghairillah, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dia menuntut ilmu secara umum, ya, ilmu syar'i secara umum, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau mukira bihi, maka akan dibuat makar kepadanya. Jadi Allah akan bermakar kepadanya, ya, kepada orang tersebut. Karena kenapa? Dia menuntut ilmu hadis, dia menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian salaf kita juga berkata, wa man talabal ilma li ghairillahi ya'ba alai. Barang siapa yang menuntut ilmu niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya'ba alai, maka niscaya ilmu itu enggan untuk untuk mendekat ke dia. Ya, makanya banyak orang yang sekian lama menuntut ilmu, ya kok nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa. Boleh jadi sebabnya karena dia menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya karena tidak enak saja, ya. Mungkin hanya karena takut misalnya dicap sebagai orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu. Mungkin karena mengikuti teman-temannya saja, ya. Dia melakukan itu semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun menuntut ilmu. Akhirnya sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun menuntut ilmu, ilmu tidak mendekat kepada dia. Ya. Imam Asy-Syafi'i, ya, Waqi', muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Beliau pernah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu beliau pernah mengeluhkan kepada gurunya, yaitu Waqi' rahimahullah ta'ala. Jadi salah seorang gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i bernama Waqi'. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah datang ke Waqi' mengadukan tentang beliau, susahnya beliau menghafal. Kita tahu ya bagaimana cerdasnya seorang Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bagaimana kecerdasan seorang Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau misalnya kalau ke pasar itu beliau kadang menutup telinganya karena takut mendengarkan sesuatu lalu kemudian dihafalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau membuka buku seperti ini dia harus tutup satu karena takutnya dia sudah hafal sebelahnya sementara yang sebelahnya terlewatkan, kan seperti itu. Itu saking cerdasnya, saking kuatnya hafalannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tahukah kita bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengeluhkan susahnya hafalan beliau? Sudah masuk waktu belum? Sudah. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wallahu taala alam bissawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kama barakta. Allahumma rabb hadhihi Taib, kita lanjutkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu terkenal kecerdasannya di atas rata-rata. Ya, di umur 6 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Di usia 9 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta milik gurunya, buah karya dari gurunya itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Isi ya kitab Al-Muwatta itu lebih dari 1600 hadis. Ya, di usia 9 tahun sudah dihafalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan, suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sendiri dalam bait-bait syairnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Suatu ketika aku pernah komplain, aku pernah curhat kepada Waqi guruku su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Padahal tadinya luar biasa hafalannya kan? Ya, tadinya luar biasa hafalannya. Tapi beliau pernah mengatakan bahwa syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku pernah ya curhat, ya aku pernah mengeluh kepada ya Waqi guruku su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Ya. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, syakautu ila Waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi guruku arsyadani ila tarkil ma'asi, memberikan wejangan, ya, memberikan solusi kepada aku agar supaya meninggalkan maksiat. Ya, nah itu tadi. Kan kalau kita menuntut ilmu, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala maksiat, maka ilmu tidak akan mendekat kepada kita. Ya, maka kata Waqi, fa arsyadani, kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi memberikan petunjuk kepadaku agar supaya aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan Waqi memberikan kabar kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah nurun, adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala la yuhdali asin, tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ya, jadi itu. Ya, nah, di antara bentuk maksiat itu adalah ketika kita menuntut ilmu, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seseorang yang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya ba'alai. Ya, kata sebagian salaf kita, maka ilmu enggan untuk mendekat kepadanya. Ilmu tidak akan masuk kepadanya. Ya, dan dia tidak akan diberikan pemahaman, dia tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menuntut ilmu itu salah niat. Ya. Nah, kalau misalnya tujuan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rangka untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita dan untuk mengangkat kebodohan orang lain, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu yang kita tuntut. Taib. Kata sebagian salaf kita, hatta yusirahu ilallah, sampai niatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, man talabal ilma batiga al-akhirati adrakaha. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, dalam rangka untuk mencari akhirat, mengejar akhirat, adrakaha, maka dia pasti akan mendapatkan akhirat tersebut. Dia pasti akan mendapatkan surga. Kalau niatnya untuk surga, kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuannya untuk akhirat, dia menuntut ilmu, tujuannya untuk akhirat, dia pasti akan mendapatkan akhirat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa man talabal ilma batiga ad-dunya, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mengejar dunia, fahiya hadzuhu minhu, maka dia hanya akan mendapatkan jatah dunianya saja.
ya. Dan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang akan dia dapatkan. Adapun di akhirat fala hadzalahu, tidak ada bagiannya sama sekali di akhirat. Ya, dia hanya diberikan sedikit daripada dunia. Kalau tujuannya untuk dunia, kalaupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya diberikan sesuai dengan jatahnya saja. Adapun di akhirat dia tidak ada jatahnya sama sekali. Ya. Taib. Ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat sebagian salaf kita, ya, tentang bahayanya ketika kita salah dalam menuntut ilmu. Maka sekali lagi saya menasihati diri saya pribadi sebagai seorang penuntut ilmu pemula dan kepada antum semua agar supaya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berjalan menuju majelis-majelis ilmu, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka kita benahi, kita perbaiki niat kita, ya. Karena niat hati ini paling susah diatur, ya, paling susah di manage. Dan ini kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam menuntut ilmu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jadi terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-kabiratul khamisah wassalasun. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-kabira al-khamisah wassalasun, ya, dosa besar yang ke-35, at-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi, ya, at-ta'allumu lid-dunya, menuntut ilmu karena dunia, wa kitmanul ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Kemudian, ya, al-muallif di sini rahimahullahu taala, ya, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Fatir ayat 28. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha, ya, innama, sesungguhnya hanyalah, yakhsyallaha, yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, dari para hamba-hambanya, al ulama'u, adalah para ulama. Ya, perhatikan di sini, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman innama. Nah, innama di sini sering kita jelaskan dan mungkin juga sering dijelaskan oleh guru-guru kita, bahwa innama di sini, ya, dalam bahasa Arab dikenal dengan lil hasr, menunjukkan kepada pembatasan. Ya, kalau kita terjemahkan innama itu adalah innama, sesungguhnya, hanyalah. Ah, ini berarti apa? Lil hasr, pembatasan. Ya, jadi tidak berlaku secara umum, gitu. Jadi pembatasan di sini. Nah, yakhsyallaha, sesungguhnya hanyalah yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, al ulama'u, hanya para ulama saja. Ya, jadi enggak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah? Hanya siapa yang takut kepada Allah? Saya tanya sama antum. Ulama. Ya, hanya ulama. Ini kan pembatasan berarti kan? Tidak semua dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak semua dari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembatasan namanya. Jadi yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah siapa? Ulama saja. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak menyebut dia sebagai orang alim, tidak menyebut dia sebagai ulama, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang alim kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Nih ya, innama di sini lil hasr, pembatasan. Yakhsha, kalau antum belajar bahasa Arab, yakhsha di sini fi'il mudhari. Ya. Allah, ya, Allah di sini bukan fa'il, bukan pelaku. Jadi Allah di sini ismul jalalah atau lafzul jalalah. Allah di sini bukan pelaku. Ya, tapi apa? Objek. Ya, bukan fa'il tapi apa? Maf'ulun bihi. Nah, Allah di sini kalau kita i'rab, kalau antum belajar bahasa Arab, maka Allah di sini namanya maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi, objek yang dikedepankan. Ya. Maf'ulun bihi yang dikedepankan. Contoh misalnya, ya, akala al-aruzza. Ya, akala al-aruzza, daraba ya, Zaidan Muhammadun. Ya, jadi Zaid di sini bukan pelakunya, bukan fa'ilnya, tapi Zaidan di sini adalah
objeknya, objek yang dikedepankan. Ya, muqaddam namanya, yang didahulukan. Ya, fa'ilnya mana, pelakunya mana, ditaruh di belakang. Ya, seperti itu. Nah, di sini yakhsha fi'il mudhari, Allah di sini adalah ya maf'ulun bihi muqaddam atau objek yang dikedepankan. Ya, kemudian al ulama di sini adalah fa'ilnya, adalah pelakunya. Jadi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa yang takut kepada Allah? Ulama. Hanya ulama saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kalau kata para ulama, faidatu taqdimil maf'uli huna, ya, faedahnya, tujuannya maf'ul di sini dikedepankan, objek itu dikedepankan di sini dalam ayat ini, innama yakhsyallaha. Ya. Ya, innama yakhsyallaha. Nah, maksudnya di sini faedahnya maf'ulun bihi atau objek itu dikedepankan adalah hasrul fa'iliyah, dalam rangka untuk pembatasan fa'ilnya atau pelakunya. Artinya annallaha ta'ala la yakhsyahu illal ulama'u. Ya, artinya tidak ada yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ulama. Jadi dibatasi, pelakunya dibatasi, ya. Jadi tidak semua serta-merta hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pelakunya di sini fa'ilnya dibatasi. Ya, jadi hasrul fa'iliyah. Jadi dibatasi pelakunya. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang hanya yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada di antara kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dia adalah seorang alim. Walaupun dia tidak dialimkan, walaupun dia tidak diulamakan oleh masyarakat. Tapi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sesungguhnya, ya, dengan takut yang benar, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang alim, dia adalah seorang ulama. Ya. Taib. Kata para ulama, walau quddimal fa'il, andai misalnya al-fa'il, pelakunya yaitu al-ulama'u dikedepankan, didahulukan, lakhtalafal makna, maka maknanya akan berbeda. Walasara, dan jadilah maknanya la yakhshal ulama'u illallah. Ya. La yakhshal ulama'u illallah, bahwasanya ulama itu tidak takut, ya. La yakhshal ulama'u, bahwasanya ulama itu tidak takut illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghairu sahih, dan ini tidak benar, ini tidak tepat. Faqad wujida minal ulama, karena kenapa? Ternyata ada dari kalangan ulama yang disebut sebagai ulama, disebut sebagai orang alim, man yakhshawna ghairallah, ternyata dia juga takut kepada selain Allah. Ya, ada ulama, jadi kita tidak katakan bahwasanya ulama tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak katakan seperti itu. Karena ternyata ada orang yang diulamakan, ada orang yang disebut sebagai orang alim, ternyata dia juga takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya? Makanya di sini kenapa maf'ulnya, ya, objeknya dikedepankan, itu hasrul fa'iliyah, fungsinya dalam rangka untuk membatasi fa'ilnya seperti itu, ya. Jadi pelakunya terbatas. Jadi tidak semua orang, ya, dan juga tidak serta-merta orang yang disebut ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang yang diulamakan, bahkan ada orang yang gelarnya Masya Allah seabrek-abrek gitu kan, seperti itu, ya. Ada orang yang gelarnya semakin tinggi, bukannya makin takut kepada Allah, makin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin kurang ajar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengarkan ada orang yang diulamakan, ya, gelarnya Masya Allah luar biasa gelarnya, ya, gelarnya sangat tinggi, akan tetapi dia lancang berani mengatakan bahwasanya kalau masuk organisasi tertentu, malaikat nakir dan mungkar tidak mau tanya dia di kuburan. Kalau mengaku muridnya ulama tertentu, maka mungkar dan nakir tidak mau tanya dia, takut mungkar dan nakir. Subhanallah. Padahal ini orang diulamakan. Orang-orang seperti ini tidak pantas disebut sebagai ulama, karena dia tidak takut kepada Allah. Ya, dia tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan konten candaan, konten olok-olokan. Orang-orang seperti ini tidak pantas disebut sebagai ulama, karena ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanya sesungguhnya hanyalah yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah hanya ulama saja. Ya, sekali lagi bahwa
ya, ketika ada seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut, walaupun tidak dianggap ulama, dia adalah seorang ulama. Akan tetapi kalau ada seseorang walaupun dia dianggap sebagai seorang ulama, diulamakan oleh masyarakat misalnya, akan tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan ulama, ya, walaupun seluruh manusia mengulamakan dia. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, Majmu' Fatawa juz 7 halaman 539, ya. Beliau mengatakan wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala anna kullaman khasyiyallaha fahuwa alim. Ini perkataannya Syekhul Islam, ya, bukan saya hanya membacakan fatwa beliau. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa setiap yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa alim, maka dia disebut sebagai seorang alim, ya. Kalau alim kan tunggal, mufrad. Kalau ulama plural, jamak dari kata alim, ya. Nah, kalau ada orang, kata beliau, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa ketika ada orang, siapapun itu, ya, seorang muslim, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau fahuwa alim, maka dia adalah seorang alim, ya. Wa huwa haqqun, dan dia berada di atas kebenaran. Wala yadullu ala anna kulla alimin yakhshahu, ya. Dan tidak menunjukkan bahwa setiap, ya, ayat ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang alim itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah dibatasi, ya. Yang takut kepada Allah, yang hanya yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari hambanya adalah hanya para ulama saja. Jadi tidak serta-merta semua orang alim itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan contohnya tadi. Taib. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama'u al-arifuna bihi. Sesungguhnya, kata beliau, hanyalah yang dapat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut, al-ulama'u adalah para ulama, al-arifuna bihi, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada seseorang yang sudah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka seharusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia sudah tahu hakikat Allah. Dia tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agungnya, bagaimana tingginya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya maka semakin bertambah khasyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, kata beliau, kullama kanat al-ma'rifatu lil azimil qadir atamma, ya, wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena seharusnya, seyogyanya, setiap kali, ya, pengetahuan kita kepada Al-Azim Al-Qadir, kepada yang agung dan yang maha apa namanya, ya, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atamma, semakin sempurna, wal ilmu bihi akmal, dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna, kanatil khasyatu lahu a'zama wa aktsara. Seharusnya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar lagi dan harus lebih banyak lagi. Ya, ini perkataan, ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, al-khasyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Al-khasyah, takut itu adalah allati tahulu bainaka, yang menghalangi antara engkau, wa baina ma'siyatillahi ta'ala, dan bermaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai khasyah, itulah yang disebut sebagai takut. Ya, kalau ada di antara kita misalnya mau melakukan, ya, sesuatu, mau melakukan satu kemaksiatan misalnya, ya, ketika kita hendak melakukan maksiat tersebut, kita tiba-tiba ada takut yang menghalangi kita, ya, ada sesuatu yang menghalangi kita, ada takut yang menghalangi kita, sehingga kita tidak melakukan maksiat tersebut, maka itulah yang disebut sebagai khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, al-alimu man khasyiyar rahmana bil gaib. Orang alim itu adalah dia yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendirian, ya, di saat dia berkesendirian, tidak dilihat oleh manusia, tidak ada orang lain yang melihatnya, ya. Ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka dialah orang alim, ya. Wa ragiba fi ma ragiballah,
Kemudian dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zahida fi ma sakhitallah, dan dia menjauhi, dia merasa zuhud terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan rahimahullah taala membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanyalah yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya al-ulama adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, ghafur, Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni. Kemudian Ibnu Mas'ud rahimahullah taala berkata, "Laisal ilmu an kathratil hadis." Ya, yang disebut sebagai ilmu itu bukanlah dengan an kathratil hadis, banyaknya hafalan hadis kita. Ya, walakinnal ilma, kata beliau, akan tetapi yang disebut sebagai ilmu itu adalah an kathratil khasyah, banyaknya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita mempelajari hadis-hadis, tujuan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar supaya semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai ilmu. Ya, jadi walaupun ilmu kita terlihat sederhana di mata manusia, orang tahunya kita ilmunya sedikit gitu kan, seperti itu, akan tetapi kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itulah yang disebut sebagai ilmu. Ya, ini yang dikatakan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Kana yuqalul ulama'u tsalatsa." Ya, yang disebut sebagai ulama itu ada 3. Ya, yang disebut, yang digelar sebagai ulama itu ada 3. Yang pertama, alimun billahi. Ya, alimun billah, mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Alimun bi amrillah, mengetahui ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang pertama yang dikatakan sebagai ulama. Ya, jadi mengetahui Allah, mengenal Allah, kemudian mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini model pertama. Wa alimun billah, model yang kedua, wa alimun billah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'alimin bi amrillah, tapi dia tidak mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kan model gitu kan? Ada model orang yang mengenal Allah, mengenal perintah Allah, ya. Ada orang yang diulamakan mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa alimun, model yang ketiga, wa alimun bi amrillah, dia mengetahui, alim terhadap ya perintah Allah Subhanahu wa taala, laisa bi alimin billah, akan tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, yang dimaksudkan dengan fal alimu billahi wa bi amrillah, alim terhadap Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksudkan adalah alladzi yakhsyallaha ta'ala wa ya'lamu al-hududa wal faraid. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yang mengenal larangan Allah Subhanahu wa taala, ia yang mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang baik. Ya, jadi ini yang dimaksudkan alim billah, mengenal Allah, wa bi amrillah, ya, alim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap Allah, mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal alimu billah laisa bi alimin bi amrillah, mengetahui Allah, mengenal Allah, tapi tidak mengenal perintah Allah. Maksudnya alladzi yakhsyallah, dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamul hududa walal faraid, akan tetapi dia tidak mengetahui larangan Allah, dia tidak mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak model orang seperti ini? Banyak. Ya, dia takut sama Allah. Begitu diperingatkan, takut kamu sama Allah, dia takut sama Allah. Dia tahu bahwa Allah Maha Agung, dia takut terhadap Allah. Tapi ketika dia ditanya tentang halal dan haram, dia enggak ngerti. Ya, bagaimana dengan ini? Boleh apa enggak? Dia enggak tahu. Ini perintah, ini apakah ini larangan, ya, atau ini perintah, dia enggak ngerti. Akan tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Model yang ketiga, wal alimu bi amrillah, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala, laisal alim billah, akan tetapi dia tidak ya mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Yang dimaksudkan adalah alladzi ya'lamul hududa wal faraid. Dia yang mengetahui tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tahu mana yang halal dan yang haram, wala yakhsyallaha azza wa jalla. Akan tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala assalamu wal afiyat. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab ya Majmu' Fatawa ya juz ke-17 halaman 21. Beliau mengatakan ya qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, maknanya di sini kata beliau adalah annahu la yakhsyahu illa alimun. Bahwasanya tidak ada yang bisa takut kepada Allah illa alimun, kecuali orang alim. Faqad akhbarallah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita anna kullaman khasyallah, bahwa setiap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa alim, maka itulah yang disebut sebagai orang alim. Kama qala fil ayatil ukhra, beliau mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-lail. Kata beliau membacakan ayat Allah ya surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-lail, bahwasanya apakah orang-orang kafir Quraisy tersebut ataukah orang yang beribadah sepanjang malam, sajidan ya dalam keadaan sujud, wa qaiman dalam keadaan berdiri, yahdzarul akhirata karena takut kepada azab akhirat, karena takut terhadap azab, takut terhadap akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Perhatikan, ya di sini terlihat seperti pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan ini la yahtaju ilal jawab, tidak butuh kepada jawaban. Karena Allah memang tidak sedang bertanya. Allah hanya hendak menegaskan kepada kita bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Seharusnya orang yang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang tidak berilmu itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin di antara antum ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Naam, barakallahu fikum. Nah, antum dulu. Jadi niat karena Allah, ya. Niat juga karena dunia. Kenapa? Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini dibahas oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'a, bahwa misal, ya, ini terlepas dari pertanyaan antum dulu. Ketika ada seseorang misalnya berniat, misalnya niatnya karena dunia, bukan karena bukan kesyirikan, ya, bukan karena riya gitu dan lain sebagainya. Akan tetapi karena dunia misalnya, ya. Jadi kalau ada seseorang misalnya berniat, ya, niatnya misal 60% niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ada 40% untuk dunia, bukan riya loh ya, bukan. Ini kalau riya kan lain cerita. Kalau riya ini syirik kecil, ya. Tapi walaupun syirik kecil lebih besar daripada dosa besar lainnya. Ini kita berbicara masalah dunia, niatnya karena dunia. Jadi kalau ada orang misal, ya, dan ini dibahas oleh para ulama kita. Jadi kalau misalnya ada orang niatnya 60% karena Allah, 40%-nya karena dunia, maka insya Allah taala itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau 50-50, 50% niatnya karena Allah, juga 50%-nya untuk mengejar dunia, niatnya karena dunia, wallahu taala alam bisawab. Saya nggak tahu, ya. Nah, berkenaan dengan masalah, ya, ketika misalnya kita karena janji Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kalau memang niat awalnya itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya, ya, karena misalnya barang siapa yang menuntut ilmu, maka datang ke majelis ilmu, maka akan diberikan ketenangan dan lain sebagainya, itu kan otomatis, ya. Artinya itu otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang niatnya benar, hatinya bersih, maka dia tidak kejar itu sebenarnya.
Ya, yang dia kejar adalah dia datang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan atau nikmat-nikmat yang lainnya, maka dia dia menganggap bahwa itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an surah An-Nur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah Subhanahu wa taala berjanji di antara orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah terhadap orang yang beriman dan beramal soleh? La yastakhlifannahum fil ard. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada orang tersebut, mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, orang-orang yang beriman itu dia hanya fokus kepada keimanan saja. Dia hanya fokus melakukan amalan-amalan soleh saja. Adapun misalnya ketika dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap bahwa ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terlihat dia enggak mengejar kekuasaan. Ya, terlihat dia tidak akan mengejar yang namanya kekuasaan. Karena kenapa? Dia sadar betul bahwa kekuasaan itu tidak akan diberikan kalau kita tidak beriman dan kita tidak beramal soleh. Maka dia fokus melakukan amalan soleh, kemudian dia fokus dengan keimanannya, kemudian dia fokus melakukan amalan soleh. Di belakang hari dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat utamanya tetap karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya ya ketika kita berinfak misalnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kita misalnya, ya, maka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu tujuan kita. Ya, analoginya begini. Ketika kita ya niatnya menanam padi, maka insya Allah taala yang namanya rumput itu pasti akan tumbuh. Benar nggak? Ya, kita niatnya nanam padi nih, bukan niatnya nanam rumput. Niatnya nanam padi, yang namanya rumput itu akan ngikut. Ya, rumput ini dunia. Tapi kalau antum niatnya menanam rumput, ada nggak padinya? Nggak. Ya, itu analoginya seperti itu. Jadi kita fokus saja nanam padi gitu loh. Ya, kita fokus saja menanam padi. Adapun masalah rumput-rumputnya biarkan Allah yang ngasih. Ya, biarkan ngikut sendiri. Jadi nggak usah pikir ke sana. Ya, mau Allah kasih saya, mau tidak kasih saya, fokusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada kita, sekaligus mengingatkan kepada kita, "I'malu", beramallah kalian, bekerjalah kalian, "Fasayarallahu amalakum". Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menilai amalan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, Rasulullah ya dan orang-orang yang beriman. Jadi fokus kita hanya bekerja, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menilai pekerjaan kita. Makanya orang-orang yang ikhlas itu ya, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di antara karakter orang-orang yang ikhlas itu, ya, yang niatnya benar itu adalah dia tidak akan terbang dengan pujian dan dia tidak akan tumbang dengan cacian. Ya, amalannya langgeng. Ya, apa yang dilakukan langgeng. Dia enggak ngaruh. Orang satu dunia mau memuji dia tidak akan menambah semangatnya dia. Orang satu dunia mau mencela dia tidak akan menumbangkan dia. Enggak ngaruh, enggak ngefek kalau kata orang. Ya, enggak ngaruh, tidak ngefek kalau kata orang. Nah, makanya Al-Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik ketika beliau menulis Al-Muwatta, kitab beliau yang tadi kita sebutkan, Al-Muwatta itu kitab yang berisikan hadis-hadis yang isinya lebih dari 1600 hadis. Ketika beliau menuliskan hadis Al-Muwatta ini, kitab Al-Muwatta ini, teman-teman beliau mengatakan, "Ya Syekh, kalau kayak bahasa kita, bro, kan sekarang sudah banyak muwatta'at. Banyak ulama-ulama, sohib-sohib kita yang nulis muwatta'at. Ngapain lagi kamu nulis kitab Al-Muwatta?" Apa kata beliau? Dan ini ada dalam kitab Al-Muwatta beliau, ya. Dan ini perkataan emas beliau ini juga ditulis dalam kitab Al-Muwatta beliau. Beliau mengatakan, "Maka nalillahi abqa." Apa yang kita lakukan karena Allah pasti langgeng. Ya, dan terbukti semua Al-Muwatta'at di zaman itu enggak kita ketemukan sekarang. Adapun Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah taala sampai hari ini bisa kita baca. Ya, dan sampai hari ini dikaji oleh umat Islam. Ya, ini kaidah yang sangat luar biasa. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau mau amalan kita langgeng, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala pasti langgeng. Ya,
Yang tidak ikhlas akan tenggelam, yang ikhlas akan muncul. Ya, yang saya ulangi, yang tidak ikhlas akan tenggelam, yang ikhlas akan muncul. Konsepnya seperti itu. Maka kata Imam Malik, maka lillahi abqa. Apa yang karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan langgeng. Ya, jadi Allah taala alam bisawab. Jadi kita niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah taala alam bisawab. Naam. Waalaikumsalam. Satu-satu dulu ya. Taib, fidyah satu orang satu jadi berapa hari ini ininya 30 bulan ya misalnya. Iya. Wallahu taala alam bisawab ya, itu kita berikan kepada 30 orang gitu kan, seperti itu ya, kita berikan kepada 30 orang miskin gitu, seperti itu ya. Adapun satu orang ya wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau misalnya sebaiknya antum fidyah antum itu salurkan kepada 30 orang, jadi biar merata juga ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, yang kedua, nah ada lagi. Oh, jadi belum sholat maghrib. Taib. Kayak sekarang kan, dia dalam kondisi apa? Terlambat atau tidak terlambat? Enggak terlambat. Enggak, maksud ana ketika dia sampai di sini misalnya, dia enggak terlambat kan? Dia enggak terlambat ininya, maksudnya jamaah belum mulai sholat isya kan? Oh iya, taib. Jadi di sini ada dua cara ya, dan ini dibahas oleh para ulama kita. Yang pertama, bisa yang pasti konsepnya, kaidahnya adalah ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Saya tanya sama antum, ya Allah mulainya dari mana? Isya apa maghrib dulu? Maghrib dulu. Berarti kita mulai dari maghrib dulu. Maka cara pertama ya yang kita lakukan, cara pertama adalah ya antum sholat maghrib terlebih dahulu sebelum qomat ya. Sholat maghrib terlebih dahulu, menyendiri sholat maghrib terlebih dahulu. Nah begitu selesai sholat maghrib langsung ikut sholat isya bersama jamaah. Kalau kurang nambah ya, masbuk jatuhnya kan. Ini cara pertama. Cara kedua ya, ikut bersama dengan jamaah sholat isya dengan niat sholat maghrib ya. Nah ketika di rakaat ketiga kan, kita kan cuma 3 rakaat kan maghrib kan ya, imam dan jamaah lainnya kan 4 rakaat. Caranya adalah di rakaat ketiga antum tahiyat, tapi jangan salam dulu. Jangan salam dulu, tunggu sampai imamnya turun yang rakaat keempat, kemudian salam, imamnya salam, baru kita ikut salam. Bisa dipahami? Bisa dipahami keterangan saya ini? Ah, ini cara kedua ya. Cara ketiga ya adalah kita ikut dengan imam sholat isya ya, dengan niat kita sholat maghrib ya, seperti itu. Nah begitu nanti di rakaat ketiga ya, di rakaat ketiga imamnya kan lanjut rakaat keempat dan jamaah lainnya ya, kita salam terlebih dahulu setelah tahiyat tentunya. Setelah kita tahiyat langsung kita berdiri dengan niat sholat isya, ikut ke imam lagi ya, ikut ke imam lagi. Jadi kekurangan kita berapa kita tambahkan ya. Jadi ada 3 cara, bisa dipahami. Yang pertama ya, menyendiri dulu ya sholat maghrib, setelah itu ikut sholat isya bersama dengan imam ya. Kalau misalnya imamnya sudah mulai duluan gitu kan, seperti itu, masbuk berapa rakaat nanti nambah ya. Cara kedua ya, saya ulangi lagi, cara kedua ya, kita ikut bersama dengan imam dan jamaah, tapi niat kita adalah sholat maghrib ya. Di rakaat ketiga kita tahiyat, kita nggak ikut naik bersama imam dan jamaah lainnya, kita ikut tahiyat, kita tunggu sampai imamnya turun, kemudian imamnya mengucapkan salam, baru juga kita mengucapkan salam. Cara kedua. Cara ketiga, kita ikut dengan niat sholat maghrib
ya di rakaat ketiga kita menyelesaikan tahiyat kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ikut imam ya dengan niat sholat isya, ya masbuk berapa rakaat itu lanjutkan saja. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang anak ketahui dan dibahas oleh para ulama kita. Naam. Taib. Satu lagi antum. Assalamualaikum. Taib, ya, dalam beribadah tidak bisa lepas dari dua perkara, ya, tidak bisa lepas dari dua perkara, dan ini diantara rukun ibadah. Rukun ibadah itu diantaranya adalah, ya, disertai dengan rasa takut dan cinta, ya, disertai dengan rasa apa? Takut dan cinta. Ini rukun ibadah, ya. Kapan ibadah itu hanya takut saja, maka ibadah itu tidak sempurna. Ibadah itu hanya cinta saja, maka tidak sempurna. Ibadah itu, di antara rukun ibadah itu adalah takut dan cinta. Ini harus digabungkan, nggak boleh dipisahkan. Ya, jadi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, di antara makna takut di sini adalah takut jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cinta berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berharap agar supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus kita gabungkan, nggak boleh dipisahkan, ya, antara cinta dan takut. Dalam beribadah ini harus digabungkan. Ada takut kepada Allah, kemudian ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh dibenturkan dan tidak boleh dipisahkan antara cinta dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kesatuan dalam ibadah kita. Kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sempurnanya cinta kepada yang dicintai, ya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus digabungkan dalam ibadah kita. Jadi nggak boleh dibenturkan, nggak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesempurnaan cinta kita kepada yang dicintai dan takut, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus tergabung dalam ibadah kita. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini saja, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Hadani Allahu wa iyyakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.